Az-Zaitun, pusat pendidikan, pengembangan budaya, toleransi, dan perdamaian. Ini untuk ini adalah untuk menjalankan pesan agar kita tidak bertafarruq, berpecah belah dalam beragama. Agama apapun di Indonesia itu dijamin oleh Al-Quran. Al-Quran menjamin. Kemudian bangsa Indonesia dengan sikapnya yang gentle, membuat dasar negara, menjamin seperti apa yang ada dalam ajaran ilahi ini. Tidak siapapun yang boleh menciptakan perpecahan agama. Adapun ijtihad umat beragama mendalami tuntunannya, itu dijamin kemerdekaannya agar dia yakin terhadap apa yang dijalankannya sesuai dengan kehendak ajaran ilahi. Saudara-saudara, mari kita carikan lagi atau tampilkan lagi bagaimana Rasulullah tatkala hidup bersama. Maka kita diajarkan dalam kehidupan ini, hidup bersama ini harus dipelajari dan dipraktekkan. Tidak hidup inklusif apa eksklusif, tapi inklusif, hidup bersama. Karena kita bangsa Indonesia, hidup bersama itu dinamakan Persatuan Indonesia. Kita baca bagaimana Rasulullah memberikan tunjuk ajar tatkala menghadapi dalam kelompok negara Rasulullah ketika itu Madinah Al-Munawwarah. Di sana terdiri daripada umat beragama, ada Yahudi, ada Nasrani. Dalam Al-Quran tidak ditampilkan agama-agama yang lain, tapi agama Samawi ini ditampilkan. Apa pesan Nabi Muhammad kepada orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi telah memiliki Taurat. Itulah hukum Allah. Dipesankan oleh Nabi Muhammad. Kamu sudah punya Taurat. Maka kalau kamu hidup, ikuti Taurat. Pesan akhirnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapapun yang telah mendapatkan kitab suci kemudian tidak digunakan, itu termasuk orang kafir. Betapa luhurnya Nabi Muhammad yang kemudian oleh umatnya membawa ajaran Islam dan menjadi muslim, dan kita pun menjadi muslim. Nabi Muhammadnya menganjurkan dan menyuruh kepada lingkungannya yang beragama Yahudi, peganglah Taurat dan jangan kamu keluar dari Taurat tatkala menetapkan hukummu. Kalau kamu ingkar dari Taurat, itu tanda kekafiran. Apa makna ini? Ini rahmatan lil alamin. Berjumpa dengan orang Yahudi yang mempunyai Taurat, menganjurkan, peganglah Taurat, ambillah hukum Taurat itu. Kalau kamu keluar dari itu, kamu termasuk orang yang ingkar terhadap Taurat. Luar biasa.
Indonesia mesti bisa seperti itu, menampilkan keyakinannya. Karena di Indonesia ini banyak keagamaan. Hendaknya pemimpin Indonesia itu menganjurkan, peganglah kitabmu, pelajari kitabmu, agar kamu bisa mencarikan jalan keluar kehidupan dari kitabmu dan dimasukkan di dalam kehidupan bernegara. Kepada orang Nasrani juga seperti itu. Nabi Muhammad menyampaikan, tatkala itu disampaikan oleh Rasulullah di dalam surat Al-Maidah ayat 46-47 yang bunyinya seperti ini. Wa qaffayna ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Kami meneruskan jejak mereka. Ini semestinya Nabi Muhammad ini, tapi dalam terjemahan ini tidak ada. Kami meneruskan jejak mereka, para Bani Israel, dengan mengutus Isa alaihissalam, putra Maryam, yang membenarkan apa atau kitab suci yang sebelumnya. Isa membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kemudian kami menurunkan Injil kepadanya. Allah menurunkan Injil kepadanya, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Di dalam Injil, ajaran Rasul Muhammad SAW menyatakan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dalam Injil itu membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu Rasulullah menyampaikan lagi pesan. Wal yahkum ahlal Injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan urusan menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Siapa yang tidak memutuskan sesuatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Nasrani seperti itu, mengingatkan, peganglah Injil dengan sebaik-baiknya dan jadikanlah hukum hidupmu. Kalau tidak begitu, kalau tidak memegang kitab sucinya itu untuk menetapkan hukum-hukum hidupnya, mereka orang fasik. Apa yang bisa kita tarik pelajaran daripada ini? Oleh karena itu, menyadari hal ini, maka dasar negara setelah terciptanya persatuan meletakkan orang beragama, apapun agamanya, mereka adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, ra'iyah Indonesia. Maka diciptakan dasar supaya ini tidak bengkrek, tidak saling tafarruq fiddin. Maka diciptakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Itulah tadi
ajaran ilahi yang seperti itu. Itulah hikmah, itulah kebijaksanaan. Karena sudah tumbuh dari kemanusiaan yang adil dan beradab, karena sudah tumbuh dari persatuan yang didasari oleh iman pada Tuhan Yang Maha Esa, keluarlah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, tentunya dalam permusyawaratan. Di sini letak mencari kebenaran, mencari titik jalan ke depan. Kerakyatan yang isinya berbagai-bagai agama maupun kepercayaan diajak rakyat Indonesia ini kembali pada ajaran Tuhannya yang semuanya adalah Tuhan yang sama, Allah, untuk duduk bermusyawarat. Dan yang bermusyawarat itu adalah rakyat terpilih yang memiliki hikmat kebijaksanaan, tentunya yang disinari oleh ajaran ilahi, bukan oleh kebencian dan paham-paham yang di luar ajarannya. Ajaran Islam yang asasi adalah Al-Quran, ajaran Nasrani yang asasi adalah Injil, ajaran Yahudi yang asasi adalah Taurat. Dan itu diimani semuanya menurut Al-Quran. Saudara-saudara, maka tumbuh permusyawaratan tadi. Maka orang yang sudah seperti ini, yang memiliki hikmat kebijaksanaan, tidak akan mencaci, tidak akan menuduh, tidak akan menjelekkan apa yang dipegang oleh para penganut agama. Di sini agar bisa tampil memiliki hikmat kebijaksanaan melalui pendidikan. Hikmat kebijaksanaan itu bukan tampil dengan dibayar uang baru menjadi wakil. Tampil dengan iman yang sejati, dengan fikir yang bebas, dengan ilmu yang mumpuni. Itulah hikmat kebijaksanaan, didapat dari pendidikan yang jelas. Maka pendidikan yang dikeluarkan oleh pendidikan nasional maupun pendidikan keagamaan membuat kurikulum untuk menghantar anak didik ini supaya menjadi bangsa yang waras, bangsa yang cerdas, bangsa yang mampu hidup bersama. Saudara-saudara, maka kurikulum sangat mutlak. Maka tatkala ada usaha yang mau memasukkan kurikulum untuk semua, yang dasarnya satu kepercayaan atau satu keagamaan saja, maka itu harus kita hindari. Karena di dalam dasar negara kita, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu diatur dalam pendidikan, baik itu pendidikan nasional maupun pendidikan keagamaan. Jadi yang tampil mewakili rakyat ke depan adalah siapapun bangsa Indonesia yang memiliki kebijaksanaan dan hikmah, hasil pendidikan yang tepat. Disitulah nanti akan bisa menjalankan permusyawaratan yang penuh toleran. Musyawarah itu wujud daripada toleran, mencari kebenaran dengan permusyawaratan. Permusyawaratan sesama bangsa Indonesia. Maka bangsa Indonesia ini tidak boleh ditentukan oleh
kekuatan tertentu yang di luar dasar negara, yang di luar konstitusi negara. Yang bisa mengatur bangsa Indonesia adalah konstitusi negara, undang-undang dasar negara. Maka terjadi permusyawaratan dalam perwakilan. Untuk apa semua itu? Semua itu adalah untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata, yang tidak pandang suku bangsa, yang tidak melihat apa agama. Jadi bangsa Indonesia seperti itu. Saudara-saudara, ini perlu disampaikan supaya bisa kembali pada ajaran kita, ajaran Islam, ajaran agama apapun yang ada di Indonesia ini oleh Al-Quran diakomodir, yang oleh Al-Quran diimani semua. Bagaimana cara mengimani semua itu? Dalam praktek iman pada ajaran seperti ini, kita kembalikan semua pada ajaran. Kemudian kita terapkan ajaran ini masuk dalam dasar negara kita ini, sehingga iman kita ini iman yang Qur'ani. Maka akan tercipta, karena kita Muslim, tidak bakalan kita mencaci agama lain. Agama lain pun tidak bakal mencaci agamanya orang Muslim. Inilah yang harus diciptakan. Menciptakan ini rujukannya adalah Quran. Lantas kalau mengimani kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dalam perjalanan terus kita memilah, ini tidak Qur'ani, dan ini tidak sesuai dengan dasar negara kita. Saudara-saudara, bangsa Indonesia arif untuk menjalankan penjabaran daripada dasar negara, maka dibuat undang-undang dasar. Undang-undang dasar tumbuh daripada dasar ini. Maka undang-undang dasar yang sudah berjalan ini pun harus dirujuk kembali. Sudahkah sesuai dengan dasar negaranya? Andainya kerakyatan tadi tentunya akan tumbuh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, akan tumbuh membuahkan keadilan sosial. Sudahkah itu kembali kepada dasar negara? Mari kita sebagai umat beragama dan rakyat Indonesia ikut masuk memberikan gagasan, meletakkan bangunan daripada penjabaran daripada dasar negara menjadi undang-undang dasar negara yang sesuai dengan dasar negaranya. Inilah saudara-saudara pesan Idul Adha. Mari kita kembali. Karena Idul Adha ini juga atau uluhiyah atau kurban ini juga, itu intinya ajaran Ibrahim. Di mana agama Ibrahimi itu akan ada bahasa kurban itu. Ini menandakan
Rasulullah SAW tidak pernah putus dari leluhur agamanya. Coba pelan-pelan kita ciptakan budaya seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran tadi. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'min, dan seterusnya. Kemudian kita duduk di negara Indonesia ini yang punya dasar negara yang sangat sesuai dengan apa yang ada di dalam ajaran ilahi ini. Mari kita ciptakan. Kemudian ujungnya wala tatafarraqu fihi. Jangan berpecah belah atas nama agama. Saudara-saudara, mari kita sudahi khutbah ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama.